Selamat datang ke dalam acara pembacaan dan renungan kita pada hari ini. Renungan kita masih diambil dari sebuah buku yang berjudul Pandanglah pada Yesus, sebuah buku yang ditulis oleh seorang profesor yang bernama George R. Knight. Hari ini kita akan kembali melihat bagaimana untuk memandang dalam perjalanan kehidupan Kristus, memandang pengajarannya. Dan kita akan melihat aplikasinya yang bisa kita hidupkan, menolong kehidupan kita, menginspirasikan kehidupan kita terutama pada hari ini. Sahabatku, kita telah masuk di halaman yang ke-63 dalam judul Berduka atas Kepapaan. Seperti apa berduka yang dimaksud di sini? Sebelum kita mulai untuk membaca, kembali saya undang pemirsa di rumah, ajaklah keluarga, sahabat, dan teman-teman Anda untuk berkumpul bersama-sama, terutama di dalam ibadah pagi dan petang. Biarlah dalam sebuah keluarga kita saling menguatkan satu dengan yang lain, saling mendengarkan, dan saling mendoakan juga. Ayat inti kita terdapat di dalam buku Matius, di Matius 5, ayat 3-4. Mari kita baca. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena merekalah yang empunya kerajaan surga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Ayat yang kita baca tadi adalah sebagian dari khotbah Yesus di atas bukit. Sebuah khotbah yang pada saat itu membingungkan banyak orang. Awalnya mereka bingung kenapa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Mari kita lihat maknanya bersama-sama dan kita akan mencari apa petunjuk yang dapat kita ambil dalam kehidupan kita pada hari ini. Bagian permulaan dari profil karakteristik Kristen adalah miskin di hadapan Tuhan. Jadi dalam khotbah Yesus di atas bukit, itu bukan hanya sekedar khotbah yang dia beritakan kepada orang banyak, tapi itu merupakan beberapa karakteristik dari kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Dia memberitahukan ini nih, karakternya itu seperti ini. Kita baca tadi yang paling pertama adalah berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Nah, di dalam perjanjian lama, kemiskinan memiliki makna tambahan yang kitab suci lihat, yang artinya adalah kebergantungan yang sederhana kepada Tuhan. Kalau mereka yang kaya dan berkecukupan cenderung bergantung pada kekuatan mereka sendiri, maka yang miskin hanya dapat memandang kepada Tuhan untuk keselamatan dan bantuan saat kesusahan. Jadi kemiskinan yang dimaksud ini bukan hanya kemiskinan secara jasmani, kemiskinan nggak punya uang. Tapi kemiskinan di sini menggambarkan sebuah arti yang lebih besar, di mana pada saat itu kalau ada seseorang yang miskin, mereka akan lebih bergantung pada Tuhan. Terutama dalam hal keselamatan, mereka akan menggantungkan hidup mereka kepada Tuhan. Di sini kita bisa melihat satu hal yang menarik. Kalau di zaman sekarang ini ada juga orang yang miskin tapi yang nggak peduli. Tidur aja di mana aja, ya makan dari apa aja. Nah, pada zaman itu seorang yang miskin mereka akan lebih bergantung kepada Tuhan. Inilah kemiskinan yang dimaksud di sana. Mereka akan merasa semua kebutuhannya kalau bisa dipenuhi, itu pasti adalah oleh karena tuntunan Tuhan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya dikatakan juga, dalam perjanjian baru, mereka yang miskin di hadapan Tuhan, yang berdiri di sisi dari pemungut cukai dalam perumpamaan Yesus, mereka menangis dalam keadaan rendah mereka. Mereka katakan dalam Lukas 18 ayat 13, "Ya Tuhan, kasihanilah aku orang berdosa ini." Jadi di ayat yang lain diceritakan, orang yang merasakan dirinya miskin, mereka akan berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Nah sahabatku, ini pun terjadi kepada saya di saat saya kembali ke kota Jakarta, setelah sebelumnya saya sedang pergi ke berbagai daerah. Nah, saat saya kembali saya ngerasa sepertinya kehidupan berbeda seperti yang dulu. Kalau dulu saat berada di ladang misi di Manokwari, kalau saya membutuhkan makanan, saya harus berdoa dengan sungguh-sungguh dulu, baru bisa ada makanan. Namun kalau di Jakarta, di kota besar, seolah-olah sepertinya kalau tidak ada makanan, ya tinggal beli aja, pergi aja ke warung, karena ada uang untuk beli. Sahabatku,
Inilah yang membedakan dalam kisah yang kita baca tadi. Bukan hanya berbicara tentang kalau begitu nggak boleh kaya, bukan itu. Sahabatku, di sini dikatakan bagaimana kebergantungan kita setiap hari kepada Tuhan. Itulah yang paling penting. Dan bahkan di dalam Lukas 18 tadi ada kisah dari orang yang miskin. Dia bukan mengatakan, Tuhan kasihanilah aku karena saya nggak punya uang. Bukan. Dia katakan, Tuhan kasihanilah aku orang yang berdosa ini. Yang dimaksudkan dengan miskin di sini adalah menyadari keadaan yang miskin oleh karena dosa. Orang itu merasakan kepapaannya yang berat sekali dipikul, bahwa dia tidak dapat mempersembahkan apa-apa kepada Tuhan. Dalam The New English Bible memberitahu kita makna ucapan berbahagia yang pertama ini dengan menerjemahkannya sebagai berbahagialah mereka yang mengetahui kebutuhan mereka akan Tuhan. Miskin yang dimaksudkan juga adalah mengenai menyadari kebutuhan mereka akan Tuhan. Apakah kita juga menyadari kebutuhan kita akan Tuhan? Dalam hidup ini, di saat mungkin kita baru saja bertobat, kita merasa, wah kayaknya kita berdosa sekali. Pengen terus selalu berdoa datang kepada Tuhan. Tapi di saat mungkin kita telah lama mengikuti Tuhan, udah puluhan tahun, waduh sudah sering melayani di mana-mana. Seringkali kita merasa kita tidak butuh lagi Tuhan karena kita telah melakukan segala sesuatunya. Sehingga kita mulai merasa bahwa segala sesuatu yang kita lakukan adalah oleh karena kekuatan kita sendiri. Sahabatku, di sini kita telah baca bahwa sangat penting bagi mereka yang menyadari akan kemiskinan mereka. John R. W. Scott menuliskan bahwa para pemungut cukai dan pelacur, mereka yang ditolak oleh masyarakat, yang mengetahui bahwa mereka begitu miskin, begitu berdosa sehingga mereka tidak dapat mempersembahkan apa-apa dan tidak dapat mencapai apa-apa. Merekalah yang menjadi ahli waris kerajaan dalam kisah Injil. Di sini bukan menyatakan bahwa kalau gitu saya bebas lakukan dosa saja, jadi pelacur saja, jadi penjahat saja, nanti Tuhan akan selamatkan. Bukan seperti itu. Maksudnya adalah mereka yang telah melakukan dosa tapi merasakan keberdosaannya. Ada juga orang yang telah menjadi pendosa tapi mereka tetap merasa tetap baik-baik saja. Itu sangat berbahaya. Di sini dikatakan walaupun kita telah melakukan dosa sebesar apapun, tapi kalau kita merasakan keberdosaan kita, kita akan merasakan bahwa satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan untuk belas kasihan, dan Tuhan akan mendengar seruan mereka. Merekalah, Yesus berjanji seperti di ayat inti kita tadi, merekalah yang empunya kerajaan Tuhan. Setelah seseorang mengenal ketidakberdayaan dan kemiskinan rohani, langkah berikutnya adalah kesedihan akan pertobatan. Kesedihan pertobatan ini digambarkan dalam ucapan berbahagia yang kedua mengenai duka cita tersebut. Jadi langkah pertama kita untuk menjadi pengikut Kristus, untuk menjadi memiliki karakter dari pewaris kerajaan surga adalah menyadari kemiskinan kita, kebutuhan kita yang terus-menerus akan Tuhan. Yang kedua tadi, setelah kita menyadari dosa-dosa kita bersedih, merasa miskin, adalah kita berduka cita atas dosa tersebut. Di sini dikatakan, setelah mengenal ketidakberdayaan, langkah selanjutnya adalah kesedihan pertobatan. Mengakui kemiskinan rohani kita adalah sesuatu yang berbeda dari berduka cita. Duka cita di sini memperlihatkan kesedihan hati yang sesungguhnya karena dosa. Jadi di sini dikatakan duka cita di sini berbeda dengan mengakui kemiskinan rohani. Jadi ada orang yang menyadari, ya saya miskin rohani, ya saya ini penuh dengan dosa. Tapi langkah selanjutnya adalah berduka cita karena dosa itu. Seseorang yang hanya mengakui keberdosaannya tanpa berduka cita tidak akan memiliki pertobatan yang sejati. Seseorang perlu memiliki sebuah penyesalan yang sungguh-sungguh, berduka dengan sungguh-sungguh.
Di sini dikatakan duka cita di sini memperlihatkan kesedihan hati yang sungguh oleh karena dosa. Dengan demikian, kehidupan Kristen bukanlah terdiri atas sukacita dan tawa, seperti yang beberapa pihak inginkan supaya kita percayai. Banyak orang yang katakan memang kalau mengikuti Kristus, penuh dengan canda, tawa, sukacita, kebahagiaan. Tapi sahabatku, ada juga duka cita. Duka citanya bukan karena sulit mengikuti Kristus, duka citanya bukan karena beban yang berat. Duka citanya adalah oleh karena dosa yang pernah dilakukan. Bagaimana dengan perjalanan kerohanian kita? Apakah kita berduka cita, sedih oleh karena mungkin kita sering bentrok sama teman kita? Kita berduka oleh karena mungkin pendapat kita tidak diakui di dalam jemaat? Apakah kita berduka oleh karena mungkin perjalanan kerohanian kita sulit? Selalu ada masalah dan lain-lain. Sahabatku, duka cita yang perlu kita miliki adalah duka cita oleh karena dosa. Ini sangat penting. Selanjutnya dikatakan, berita baiknya adalah umat Kristen harus meratap atas kekurangan mereka. Kelangkaan-kelangkaan di dalam hidup mereka, itulah yang akan membawa Kristus ke kayu salib. Berita baiknya dari kedua ucapan bahagia itu bukan saja para pengikut Kristus mewarisi kerajaan, tapi juga mereka akan dihibur. Jadi sahabatku, duka cita di sini ada suatu janji. Setelah duka cita itu, mereka yang berduka cita akan dihibur. Di sini kita baca, berita baiknya adalah mereka akan mewarisi kerajaan dan juga akan dihibur. Ini adalah penghiburan yang ganda untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Bagi kita yang sedang berduka saat ini, biarlah duka cita kita adalah oleh karena dosa dan kesalahan yang pernah kita buat. Dan percayalah, Tuhan akan memberikan penghiburan. Bukan hanya sekarang, tapi juga nanti. Kita akan mewarisi kerajaan surga. Di saat kita menyadari keberdosaan kita, menyadari kita perlu dan harus bergantung pada Tuhan, dan berduka cita karena dosa kita. Pada satu sisi, umat Kristen telah dihibur oleh pengampunan dan kepastian bahwa mereka akan diselamatkan. Inilah salah satu penghiburan yang nyata. Dalam buku Amanat kepada Orang Muda, dalam judul besar tentang rekreasi, kalimat yang pertama dikatakan, seharusnya para pengikut Kristus adalah orang-orang yang paling berbahagia di atas dunia ini. Kenapa? Karena kita telah ditebus, kita telah diselamatkan oleh pengorbanan Kristus. Jadi apa yang harusnya bisa membuat kita murung dan berduka? Tetapi yang terbaik dari semua penghiburan itu masih akan datang nanti, ketika Yesus datang di tengah awan-awan untuk membawa kita, membawa umatnya pulang. Pada saat itu mereka yang telah mati di dalam Kristus akan diangkat dari kematian. Sedangkan kita yang hidup yang masih tinggal akan diangkat bersama-sama dengan mereka ke dalam awan-awan, menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Itulah penghiburan yang sesungguhnya. Pelajaran yang berikut yang kita bisa pelajari adalah penghiburan yang terbesar adalah di saat nanti Kristus datang yang kedua kali di awan-awan. Dia tidak turun ke bumi. Hati-hati, setan bisa saja menyerupai Kristus turun di bumi lalu menyuruh kita melakukan ini dan itu. Hati-hati. Kalau ada yang katakan, oh Kristus lagi ada di sini, ada di situ, itu palsu. Jangan dengarkan, jangan pergi ke sana. Karena Kristus akan muncul di awan-awan dan kita yang hidup akan diangkat bersama-sama yang telah mati di dalam Dia. Bertemu Dia di angkasa, di awan-awan, dan kita akan ke surga. Sahabatku, itulah penghiburan yang sesungguhnya. Di tengah problem dan masalah yang kita hadapi, biarlah pandangan kita tujukan untuk mempersiapkan kehidupan kita dan keluarga kita untuk bisa berdiri teguh di dalam kebenaran, agar kita bisa dipersiapkan untuk hari itu. Jangan biarkan apapun menghambat kehidupan kita, perjalanan iman kita bersama dengan Tuhan.
Ceritakan pelajaran yang Anda dapatkan pada hari ini mengenai berduka atas kepapaan, berduka oleh karena dosa yang pernah kita lakukan, berduka, menyesali setiap dosa-dosa kita, dan Tuhan akan memberikan penghiburan. Sampai di sini sahabatku pembacaan dalam renungan kita pada hari ini. Ceritakan pelajaran yang Anda dapatkan dan mari kita hidupkan itu. Inspirasikan kepada keluarga Anda tentang pengharapan besar, penghiburan yang Tuhan akan berikan di saat Dia datang yang kedua kali nanti. Biarlah kita arahkan hidup kita, misi kita untuk itu. Persiapkan keluarga, sahabat, dan teman-teman kita untuk kedatangan Kristus yang kedua kali. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati dan Maranatha.